Hey ho Pop Gengs, siapa nih di antara kamu yang masih prefer menggunakan uang kertas atau koin dibanding menggunakan uang elektronik? Menggunakan uang sebenarnya punya rasa tersendiri ya. Soalnya bisa dipegang, dilihat bentuknya, sama ada aroma uangnya. Tapi tahu nggak sih, kalau kamu perhatiin gambar dalam uang itu ternyata diambil dari objek asli yang tersebar di seluruh Indonesia loh. Jadi seperti dibawa jalan-jalan keliling gitu deh. Apa aja kayak itu? Yuk langsung disimak sampai habis ya. Kita mulai dari uang 100 rupiah. Well, aku yakin banyak yang jadi bernostalgia pas lihat uang 100 rupiah ini. Soalnya udah jarang banget kan ditemukan, ya nggak? Uang dengan nominal 100 rupiah ini diedarkan dan dicetak dengan beberapa emisi dan seri. Serinya itu ada yang tahun emisi 1977, 1984, dan 1992 berupa uang kertas. Dan tahun emisi 1973, 1978, 1991 berupa uang koin. Di antara kamu mungkin masih ada yang dulu sempat dapat uang 100 ini kan? Nah, pada tahu nggak sih gambar rumah apa ini? Coba diinget-inget. Iya, ini adalah gambar rumah gadang khas Sumatera Utara yang berada di bagian lain. Kemudian di sisi lainnya ada gambar wayang. Ada juga nih gambar uang kertas 100 rupiah jadul. Bagian depannya adalah burung dara mahkota atau Mambruk Victoria. Jenis burung endemik yang patut kita banggakan. Soalnya hanya tersebar di hutan dataran rendah, hutan sagu dan hutan rawa di bagian utara Pulau Papua yang juga termasuk Pulau Yapen, Pulau Biak, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Nama burung gaura Victoria ini diambil dari salah satu ratu Inggris, Victoria dari Britania Raya. Emang bulunya kayak lagi pakai mahkota ya? Nah, kemudian di bagian belakang atau sisi lain dari uang ini yang diterbitkan Bank Indonesia pada tahun 1984, ada gambar bendungan tangga di Kabupaten Asahan yang sekarang menjadi Kabupaten Toba Samosir di Sumatera Utara. Hingga saat ini, bendungan ikonik ini masih berdiri kokoh loh setelah 40 tahun berdiri. Uang kertas 100 rupiah dengan gambar ini sudah ditarik dari peredarannya sejak September 1995. Nah, yang lebih jadul lagi yang bergambar badak ini nih Pop Gengs. Widih. Abis itu ada uang koin bergambar tradisi karapan sapi di bagian sisi lain dan di sisi lain ada lambang Garuda. Kemudian digantikan dengan uang bergambar kapal pinisi pada bagian depan. Suatu jenis kapal layar Indonesia yang dibuat oleh orang Konjo, sebuah kelompok sub-etnis Makassar yang sebagian besar penduduk di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Dan kemudian di sisi lain atau bagian belakangnya bergambar Gunung Krakatau, kepulauan vulkanik yang masih aktif dan berada di Selat Sunda antara Pulau Jawa dan Sumatera. Hingga tahun 2011, uang kertas 100 rupiah udah tidak beredar lagi. Yang tersisa hanya ada uang koin 100 rupiah yang masih beredar hingga saat ini, bergambar burung kakatua raja yang merupakan burung endemik di Pulau Irian dan Australia bagian utara pada bagian depan dan lambang Garuda pada bagian belakangnya. Nah, kalau untuk sekarang, duit 100 bisa buat beli apa ya? Nah, sekarang kita pindah ke duit 500 rupiah nih. Dan gak salah lagi, pasti kamu langsung inget gambar orang utan ini kan? Sering banget dijadiin bahan bercandaan walaupun sejak tahun 2011 udah gak beredar lagi. Hewan endemik Kalimantan ini nyaris punah gara-gara kehilangan habitat. Eits, tapi jangan salah, meski jadi bahan bercandaan, uang kertas 500 ini tuh ada yang pernah jual sampai 25 juta rupiah loh. Buset. Nah, pada bagian belakang uang 500 rupiah ini terdapat gambar rumah adat Kalimantan Timur. Sebelumnya, gambar uang kertas 500 rupiah sempat berubah-ubah juga. Dan kini tersisa yang berbentuk koin bergambar bunga melati yang mengalami beberapa perubahan seperti ini. Mari kita pindah ke pecahan selanjutnya. Rp1.000 alias seceng. Diterbitkan pertama kali pada tahun 1952, uang Rp1.000 telah mengalami banyak perubahan gambar. Kalau sejak tahun 2000 sih yang kita kenalnya, uang bergambar pahlawan nasional Patimura di bagian depan, dan di bagian belakang bergambar Pulau Maitara dan Tidore.
Dan sejak 19 Desember 2016 ada keluaran terbarunya bergambar Cut Mutia, dan gambar belakang ada Pulau Banda Neira dan Tari Tifa, tarian khas Papua dan Maluku. Tapi banyak yang merasa duit terbaru ini susah banget didapetin, ya nggak sih? Terus, gimana penampakan uang-uang Rp1.000 sebelum kedua gambar ini? Lihat ini deh. Untuk koinnya, uang Rp1.000 ini sempat bergambar kelapa sawit di bagian depannya. Ini juga nih yang jadi uang koin paling mahal, incaran kolektor. Harganya itu mulai dari 10 juta hingga 1 miliar rupiah. Wih, gila bener! Kemudian koin Rp1.000 ini berubah dengan material berbeda, yakni nickel plated steel berwarna aluminium keabu-abuan dengan gambar angklung berlatar gedung tusuk sate Bandung. Wah, cakep juga nih kalau mau jadi barang koleksi ya. Atau kamu udah ada yang punya koleksinya? Pecahan selanjutnya yaitu Rp2.000, yang sebenarnya tergolong baru dalam nominal pecahan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Pertama diedarkan pada tanggal 10 Juli 2009. Gambar edisi pertamanya ada gambar Pangeran Antasari di bagian depan dan tarian adat Dayak di bagian belakang. Lalu, uang Rp2.000 terbaru diedarkan pada tanggal 19 Desember 2016 dengan gambar depan Muhammad Husni Tamrin dan gambar belakang Ngarai Sianok dan Tari Piring. Berikutnya ada pecahan Rp5.000. Pertama diedarkan pada tahun 1968 bergambar Jenderal Sudirman di bagian depan. Dan di belakangnya ada gambar gunung dan kebun dengan bangunan seperti pabrik. Sedangkan untuk uang terbaru dari pecahan ini bergambar Dr. Kiai Haji Idham Khalid yang dikenal sebagai guru politik kaum Nahdlatul Ulama di bagian depannya. Kemudian di sisi lain ada gambar Tari Gambyong yang berasal dari Surakarta, Jawa Tengah, serta Gunung Bromo di Jawa Timur merupakan gunung berapi yang masih aktif dengan lembah lautan pasir. Oke, jalan-jalan kita kali ini berkat uang rupiah berlanjut ke pecahan Rp10.000. Kali ini kita jalan-jalan ke Taman Nasional Wakatobi, Sulawesi Tenggara dan melihat tari Pakarena dari Sulawesi Selatan di gambar bagian belakang. Dan ada gambar pahlawan Frans Kaisepo, seorang tokoh dari Papua pada uang yang berwarna ungu ini. Tentu kamu juga masih sering nemu dan belanja pakai duit lama Rp10.000 ini kan? Mari kita beralih ke pecahan Rp20.000 yang membawa kita mengunjungi Kepulauan Derawan di Kalimantan Utara dan melihat tari gong, salah satu tarian Dayak Kalimantan Timur, tepatnya dari suku Dayak Kenya. Sedangkan pada bagian depan ada gambar Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi alias Sam Ratulangi, pahlawan dari Sulawesi Utara. Selain itu, sejak 29 Desember 2004 hingga kini, kita juga masih menggunakan uang bergambar Otto Iskandar Dinata, pahlawan dari Bandung dan pemetik teh. Lalu berikutnya ada pecahan Rp50.000 alias uang biru andalan kita semua yang bergambar Pura Ulun Danu Bratan Bali, lengkap dengan gambar pahlawan dari sana juga, I Gusti Ngurah Rai. Sedangkan uang yang sekarang membawa kita ke Taman Nasional Komodo, tempat liburan para selebriti kita. Dan ada gambar tari legong, tari klasik dari Bali. Terus, kalau uang kertas pecahan khusus yang dicetak tahun 2020 untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ini apa? Hayo! Kita mulai dari belakang ya. Ada gambar anak Indonesia dengan pakaian adat daerah, satelit merah putih, dan gambar peta wilayah Indonesia di dalam bola dunia. Sedangkan di depannya ada gambar pengibaran bendera pada peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Ada gambar pembangunan infrastruktur Indonesia berupa tol Trans Jawa, jembatan Yutefa Papua, dan MRT Jakarta. Terus gambar motif songket yang berasal dari daerah Sumatera Selatan, dan gambar gunungan wayang. Wah, paling rameh ya! Dan yang terakhir ada Rp100.000, si merah andalanku dan kamu yang gak sih? Mulai dari yang pertama kali dikeluarkan 1 November 1999 dan diganti 5 tahun kemudian. Lalu uang penggantinya sejak 29 Desember 2004 diganti lagi pada tanggal 19 Desember 2016 menjadi uang yang paling sering kita gunakan saat ini. Semua tokohnya sama, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta.
Namun, uang 100.000 kali ini membawa kita ke Raja Ampat dan menonton tari topeng Betawi dari belakang. Duh, jadi pengen jalan-jalan nih. Pandemi, oh pandemi.